Kamu duduk di meja kerjamu, menatap undangan email untuk acara sosial yang sebenarnya tak ingin kamu hadiri. Jarimu melayang di atas tombol terima. Ada rasa sesak di perutmu, perasaan yang muncul saat kamu hampir mengiyakan sesuatu yang tak sesuai dengan dirimu atau keinginanmu yang sebenarnya. Terdengar familiar? Kita semua pernah mengalami hal itu. Di dunia yang terus menarik kita ke berbagai arah, belajar mengatakan tidak bukan sekadar keterampilan, melainkan seni. Seni yang penting untuk menjalani hidup yang setia pada diri kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Tapi, mengapa ini begitu sulit? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik? Hari ini, kita akan menyelami pendekatan stoik untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tak selaras dengan nilai-nilai kita. Jangan khawatir jika kamu belum mengenal stoisisme. Di akhir video ini, kamu akan memiliki perangkat praktis untuk membuat keputusan yang benar-benar mencerminkan siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa itu nilai? Anggaplah nilai sebagai bintang utara pribadimu, prinsip yang memandu keputusanmu dan membentuk karaktermu. Nilai bukan sekadar konsep abstrak, melainkan tulang punggung identitasmu. Mungkin bagimu itu kejujuran, kreativitas, atau keluarga. Apapun itu, nilai-nilaimu adalah milikmu yang unik. Namun, masalahnya, di dunia yang super terhubung ini, mudah sekali untuk kehilangan arah dari nilai-nilai tersebut. Kita dibombardir oleh ekspektasi, tekanan sosial, dan peluang yang tak ada habisnya. Ini seperti berada di pasar ramai di mana semua orang berteriak meminta perhatianmu. Dalam kekacauan ini, mengatakan, ya, seringkali terasa lebih mudah daripada mengatakan tidak. Disinilah stoisisme berperan. Jangan biarkan namanya membuatmu takut. Stoisisme bukan tentang menjadi tak berperasaan atau menahan penderitaan tanpa keluh kesah. Ini adalah filsafat praktis yang mengajarkan kita cara hidup dengan baik, dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Para stoik kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus memahami sesuatu yang mendalam. Kebebasan sejati datang dari menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita. Mereka percaya bahwa dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tak mendukung tujuan kita, kita mengatakan ya pada kehidupan yang penuh integritas dan kedamaian batin. Pernahkah kamu setuju pada sesuatu dan langsung menyesalinya? Mungkin itu proyek di kantor yang bertentangan dengan etikamu atau komitmen sosial yang menguras energimu. Setiap kali kita mengiyakan sesuatu yang tak sesuai dengan nilai-nilai kita, kita sedikit demi sedikit mengikis jati diri kita. Tapi, ada kabar baik, setiap tidak adalah peluang. Peluang untuk menegaskan kembali siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan apa yang disebut stoik sebagai dikotomi kontrol, fokus pada apa yang bisa kita pengaruhi dan menerima apa yang tidak bisa. Mari kita uraikan dengan contoh nyata. Bayangkan kamu adalah Sarah, seorang desainer grafis. Kamu ditawari pekerjaan dengan bayaran tinggi untuk membuat materi pemasaran untuk perusahaan yang praktiknya kamu anggap tidak etis. Uang itu bisa menyelesaikan banyak kekhawatiran finansial, dan teman serta keluargamu mendesakmu untuk menerimanya. Ini cuma pekerjaan, kata mereka. Kamu tidak bisa pilih-pilih di ekonomi seperti ini. Disinilah tantangan sesungguhnya muncul. Di satu sisi, ada tekanan eksternal dan daya tarik keamanan finansial. Di sisi lain, ada nilai-nilaimu, integritas dan keyakinan pada praktik bisnis yang etis. Apa yang kamu lakukan? Pendekatan stoik akan mendorong Sarah untuk melihat ke dalam diri. Apa yang lebih penting? Keuntungan jangka pendek atau kedamaian batin jangka panjang? Dengan mengatakan tidak pada pekerjaan ini, Sarah bukan hanya menolak uang. Dia mengatakan ya pada prinsip-prinsipnya. Dia memilih untuk mengendalikan satu hal yang benar-benar bisa dia kontrol, pilihan dan tindakannya. Kamu mungkin berpikir, itu bagus, tapi mengatakan tidaklah mudah. Dan kamu benar. Berpegang teguh pada nilai-nilaimu membutuhkan keberanian, terutama saat menghadapi tekanan atau peluang yang menggoda. Tapi ingat, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan tindakan di tengah rasa takut. Para stoik memahami ini. Mereka tahu bahwa hidup sesuai nilai-nilai seringkali berarti melawan arus. Tapi mereka juga tahu bahwa perjuangan inilah yang memberi makna pada hidup.
Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Lalu, bagaimana kita membangun kekuatan ini? Bagaimana kita belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau takut? Langkah pertama adalah kejelasan. Pahami apa yang benar-benar penting bagimu. Luangkan waktu sekarang untuk berpikir, apa prinsip-prinsip yang tak bisa ditawar bagimu? Apa yang akan kamu pertahankan meski itu merugikanmu? Setelah kamu memiliki kejelasan ini, langkah berikutnya adalah latihan. Seperti keterampilan lainnya, mengatakan tidak menjadi lebih mudah seiring waktu. Mulailah dari hal kecil. Lain kali kamu diundang ke acara yang tak ingin kamu hadiri, tolak dengan sopan. Saat diminta mengambil tugas yang tak sesuai dengan prioritasmu, jelaskan dengan hormat mengapa kamu tidak bisa. Ingat, mengatakan tidak harus berarti konflik. Itu bisa dilakukan dengan anggun dan penuh hormat. Kalimat sederhana seperti, terima kasih sudah memikirkan saya, tapi saya harus menolak. Sering kali cukup. Kamu tidak perlu memberikan penjelasan panjang untuk menghormati nilai-nilaimu. Saat kamu berlatih, kamu akan menyadari sesuatu yang menarik. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang terselaras dengan nilai-nilaimu, kamu menciptakan ruang untuk hal-hal yang sesuai. Ini seperti merapikan hidupmu, membuang apa yang tidak bermanfaat untuk memberi ruang pada apa yang berarti. Disinilah konsep esensialisme muncul, sebuah filsafat modern yang menggemakan banyak prinsip stoik. Esensialisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya kebisingan. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak esensial, kita membebaskan waktu, energi, dan sumber daya untuk apa yang benar-benar berarti. Pikirkan seperti ini, setiap ya adalah kompromi. Saat kamu mengatakan ya pada satu hal, kamu secara tak langsung mengatakan tidak pada hal lain. Pertanyaannya adalah, apakah kamu membuat kompromi itu secara sadar? Apakah kamu mengiyakan sesuatu yang selaras dengan nilai-nilaimu? Atau kamu membiarkan orang lain menentukan pilihanmu? Sekarang, saya hampir bisa mendengar beberapa dari kalian berpikir, tapi bagaimana dengan kompromi? Bukankah hidup itu tentang memberi dan menerima? Tentu saja, para stoik tidak menganjurkan pendekatan yang kaku dan tak fleksibel terhadap hidup. Mereka memahami pentingnya hubungan sosial dan tugas sipil. Kuncinya adalah membedakan antara kompromi yang diperlukan dan konsesi yang tidak perlu. Bayangkan kamu adalah Alex, seorang orang tua yang menyeimbangkan karir yang menuntut dan kehidupan keluarga. Bosmu memintamu mengambil proyek yang mengharuskanmu bekerja hingga larut malam selama sebulan, sehingga kamu melewatkan pertandingan sepak bola anakmu. Sekilas, ini mungkin tampak seperti konflik antara nilai-nilai kerja dan keluarga. Tapi mari kita telusuri lebih dalam. Pendekatan stoik di sini bukan tentang memilih secara hitam putih antara pekerjaan dan keluarga. Ini tentang menemukan solusi yang menghormati kedua nilai tersebut, tanggung jawab profesional dan komitmen keluarga. Alex mungkin bisa menegosiasikan jadwal yang fleksibel, mengusulkan bekerja dari rumah beberapa hari, atau melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah prinsip stoik tentang preferred indifference berperan. Para stoik percaya bahwa meskipun kita mungkin lebih menyukai hasil tertentu, kita tidak boleh terlalu terikat padanya. Dalam kasus Alex, hasil yang diinginkan mungkin adalah menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga dengan sempurna. Tapi jika itu tidak memungkinkan, fokusnya beralih ke bagaimana menanggapi situasi dengan bijaksana. Mungkin Alex menerima proyek itu tetapi menemukan cara kreatif untuk tetap terhubung dengan keluarga selama periode sibuk ini. Atau mungkin Alex menolak proyek itu tetapi mengusulkan alternatif yang memenuhi kebutuhan perusahaan tanpa mengorbankan waktu keluarga. Kuncinya adalah membuat keputusan yang bisa Alex pertahankan dengan integritas, apapun hasilnya. Ini membawa kita pada poin penting, mengatakan tidak bukan tentang menghindari kesulitan atau mencari hidup yang mudah. Kadang-kadang, mengatakan tidak adalah pilihan yang lebih sulit. Mungkin itu berarti menolak promosi untuk tetap setia pada nilai-nilaimu atau mengakhiri hubungan yang tak selaras dengan tujuan hidupmu. Para stoik akan berargumen bahwa tidak, yang sulit ini seringkali adalah yang paling penting. Pikirkan tentang saat kamu mengatakan tidak
pada sesuatu yang menggoda tetapi tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Bagaimana rasanya saat itu? Mungkin sedikit tidak nyaman, bukan? Tapi bagaimana rasanya setelahnya? Seringkali ada rasa lega, rasa ringan. Itulah perasaan selaras dengan dirimu yang sejati. Sekarang, mari kita hadapi elemen besar di ruangan ini, ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kesempatan, ketakutan mengecewakan orang lain, ketakutan akan konsekuensi. Ketakutan ini sering mendorong kita untuk mengatakan, ya, padahal kita seharusnya mengatakan, tidak. Para Stoik banyak berbicara tentang ketakutan. Seneca, salah satu filsuf Stoik besar, menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Maksud Seneca adalah ketakutan kita seringkali berlebihan. Kita membayangkan skenario terburuk yang jarang benar-benar terjadi. Lain kali kamu takut untuk mengatakan, tidak, tanyakan pada dirimu, apa yang terburuk yang bisa terjadi, dan seberapa mungkin itu benar-benar terjadi? Seringkali kamu akan menemukan bahwa konsekuensi dari mengatakan, tidak, jauh lebih ringan dari yang kamu bayangkan. Mari kita lihat contoh praktis. Bayangkan kamu adalah Jamie, seorang mahasiswa. Teman-temanmu mendesakmu untuk pergi minum malam sebelum ujian penting. Kamu ingin belajar, tetapi kamu takut dikucilkan atau dicap membosankan. Ketakutan akan penolakan sosial mendorongmu untuk mengatakan, ya. Pendekatan Stoik akan mendorong Jamie untuk memeriksa ketakutan ini. Apakah satu malam bersosialisasi sebanding dengan mengorbankan tujuan akademik? Akankah teman sejati menolakmu karena memprioritaskan studimu? Dengan menghadapi ketakutan ini secara langsung, Jamie bisa membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai, bukan emosi sesaat. Ini tidak berarti keputusan itu akan mudah. Mengatakan tidak pada tekanan teman sebaya adalah tantangan di usia berapapun. Tapi ingat, setiap kali kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang tak selaras dengan nilai-nilaimu, kamu mengatakan ya pada dirimu yang otentik. Kamu membangun rekam jejak integritas yang akan melayanimu dengan baik sepanjang hidup. Sekarang, mari kita bicara tentang jebakan umum, perasaan bersalah. Baik dari keluarga, teman, atau kolega. Kita semua pernah merasakan tekanan halus, atau tidak begitu halus, untuk mengatakan, ya, karena rasa bersalah. Kita selalu menghabiskan libur bersama, kata seorang kerabat, atau semua orang di tim bersedia bekerja akhir pekan, mungkin disiratkan oleh bos. Respon Stoik terhadap perasaan bersalah sederhana tapi kuat. Kamu bertanggung jawab atas tindakan dan pilihanmu, bukan atas emosi atau ekspektasi orang lain. Ini tidak berarti menjadi tidak peka atau tidak peduli. Ini berarti menyadari bahwa meskipun kamu bisa mengendalikan perilakumu, kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Mari kita kembali ke contoh Sarah, desainer grafis yang menolak pekerjaan tidak etis. Dia mungkin menghadapi perasaan bersalah dari anggota keluarga yang khawatir tentang stabilitas finansialnya. Pendekatan Stoik adalah mengakui kekhawatiran mereka, menjelaskan alasannya dengan jelas, lalu melepaskan hasilnya. Sarah tidak bisa mengendalikan apakah keluarganya memahami atau menyetujui keputusannya, tetapi dia bisa mengendalikan tindakan dan responsnya. Ini membawa kita pada aspek penting lainnya dari mengatakan tidak, komunikasi. Seni mengatakan tidak bukan hanya tentang penolakan itu sendiri, tetapi tentang bagaimana kamu menyampaikannya. Komunikasi yang jelas dan hormat seringkali bisa meredam dampak dari sebuah tidak dan bahkan memperkuat hubungan dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk mengkomunikasikan tidak. Jelas dan langsung. Ambiguitas bisa menyebabkan kesalahpahaman dan harapan palsu. Tunjukkan penghargaan. Ucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena telah memikirkanmu atau memberikan peluang. Jelaskan secara singkat jika perlu, tetapi jangan terlalu menjelaskan atau membuat alasan. Tawarkan alternatif jika memungkinkan, tetapi hanya jika itu selaras dengan nilai dan kapasitasmu. Tetap teguh jika ditekan. Ulangi posisimu dengan tenang tanpa menjadi defensif. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab untuk mengelola kekecewaan orang lain. Tugasmu adalah menyampaikan keputusanmu dengan jelas dan hormat. Sekarang, mari kita tangani kekhawatiran umum. Bukankah mengatakan tidak akan membatasi peluang kita? Bukankah kita akan kehilangan pengalaman atau koneksi? Disinilah konsep Stoik tentang visualisasi negatif bisa membantu.
Ini bukan tentang pesimisme, tetapi membayangkan seperti apa hidupmu jika kamu mengatakan, ya, pada segalanya. Bayangkan hidup di mana setiap momen dipenuhi komitmen yang sebenarnya tidak kamu inginkan, di mana waktu dan energimu terus terkuras oleh aktivitas yang tak selaras dengan nilai-nilaimu. Tidak terdengar begitu memuaskan, bukan? Dengan mengatakan, tidak pada apa yang tidak melayanimu, kamu menciptakan ruang untuk peluang yang benar-benar penting. Anggaplah hidupmu seperti taman. Jika kamu membiarkan setiap tanaman tumbuh tanpa terkendali, kamu akan berakhir dengan kekacauan yang tidak terurus. Tetapi dengan memangkas secara hati-hati, mengatakan tidak pada apa yang tidak seharusnya ada, kamu menciptakan ruang untuk tanaman yang ingin kamu pelihara. Hidupmu adalah taman itu. Apa yang ingin kamu tanam di dalamnya? Ini membawa kita pada poin penting. Mengatakan tidak bukan hanya tentang menghindari apa yang tidak kamu inginkan, tetapi tentang memberi ruang untuk apa yang kamu inginkan. Ini tentang menciptakan hidup yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasimu. Setiap tidak pada sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu adalah, ya, pada dirimu yang otentik. Mari kita jelajahi ini dengan contoh lain. Temui Abid, seorang insinyur perangkat lunak yang mencintai pekerjaannya tetapi merasa terpanggil untuk mengajar. Dia ditawari promosi yang berarti lebih banyak uang dan prestise, tetapi juga jam kerja lebih panjang dan lebih banyak stres. Di saat yang sama, dia bisa menjadi sukarelawan untuk mengajar coding kepada anak-anak kurang mampu di akhir pekan. Promosi itu menggoda. Itu yang seharusnya diinginkan Abid. Lebih banyak uang, jabatan yang lebih besar. Tapi jauh di lubuk hati, itu tidak selaras dengan nilai-nilainya tentang keseimbangan kerja hidup dan memberi kembali kepada komunitas. Pendekatan Stoik akan mendorong Abid untuk melihat melampaui manfaat permukaan dan mempertimbangkan apa yang benar-benar memenuhinya. Dengan mengatakan tidak pada promosi dan ya pada kesempatan mengajar, Abid bukanlah membatasi dirinya. Dia menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilainya. Dia menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar penting baginya, dan dengan melakukan itu, dia kemungkinan akan menemukan kepuasan dan tujuan yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh promosi manapun. Ini tidak berarti keputusan itu mudah. Abid mungkin menghadapi pertanyaan dari kolega atau keluarga yang tidak mengerti mengapa dia menolak peluang besar. Disinilah prinsip Stoik lain berguna, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Abid tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain tentang pilihannya. Yang bisa dia kendalikan adalah tindakan dan responsnya. Dia bisa menjelaskan keputusannya dengan tenang dan percaya diri tanpa merasa perlu membenarkan diri. Dia bisa mengingatkan dirinya bahwa dia bertindak sesuai dengan nilai-nilainya dan menemukan kedamaian dalam pengetahuan itu. Sekarang, mari kita tangani kekhawatiran lain. Ketakutan bahwa mengatakan tidak akan merusak hubungan. Banyak dari kita mengatakan, ya, untuk menjaga harmoni, terutama dengan keluarga dan teman dekat. Tapi pertimbangkan ini, apakah hubungan itu sehat jika mengharuskanmu terus-menerus mengorbankan nilai-nilaimu? Para Stoik percaya pada pentingnya hubungan sosial tetapi menekankan perlunya keaslian dalam hubungan ini. Dengan terus-menerus mengatakan, ya, padahal kamu ingin mengatakan tidak. Kamu tidak hanya mengkhianati dirimu sendiri, tetapi juga mencegah orang lain mengenal dan memahami dirimu yang sebenarnya. Mari kita lihat contohnya. Maya adalah seorang introvert yang menghargai waktu sendiriannya, tetapi teman terbaiknya yang ekstrovert, Liam, selalu mengajaknya ke acara sosial. Maya sering mengatakan, ya, karena takut menyakiti perasaan Liam atau merusak persahabatan mereka. Tapi seiring waktu, dia merasa terkuras dan kesal. Pendekatan Stoik akan mendorong Maya untuk berbicara jujur dengan Liam. Dengan menjelaskan kebutuhannya akan waktu sendirian dan menetapkan batasan, Maya bukan menolak Liam. Dia mengundang Liam untuk mengenalnya dengan lebih otentik. Kejujuran ini mungkin awalnya menyebabkan sedikit ketegangan, tetapi ini meletakkan dasar untuk persahabatan yang lebih dalam dan tulus. Ingat, teman sejati dan hubungan yang sehat secara umum harus menghormati nilai-nilai dan batasanmu. Jika mengatakan tidak merusak hubungan, pertimbangkan apakah hubungan itu benar-benar bermanfaat bagimu. Saat kita mendekati akhir penjelajahan kita, mari kita sentuh satu aspek penting lagi, kasih sayang pada diri sendiri. Belajar menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu adalah perjalanan, bukan tujuan.
Akan ada saat-saat ketika kamu mengatakan, ya, padahal seharusnya mengatakan tidak. Atau ketika mengatakan tidak terasa sangat sulit. Para Stoik menekankan pentingnya refleksi diri, tetapi bukan hukuman diri. Jika kamu mendapati dirimu dalam situasi di mana kamu mengorbankan nilai-nilaimu, jangan menyalahkan dirimu. Sebaliknya, anggap itu sebagai peluang belajar. Apa yang bisa situasi ini ajarkan tentang nilai-nilai dan batasanmu? Bagaimana kamu bisa menghadapi situasi serupa dengan berbeda di masa depan? Mari kita selami lebih dalam tentang kasih sayang pada diri sendiri dan belajar dari pengalaman kita. Bayangkan kamu adalah Chris, lulusan perguruan tinggi baru yang memulai pekerjaan pertamamu. Kamu ingin membuat kesan baik dan takut dianggap bermasalah, jadi kamu mengiyakan setiap permintaan, bahkan jika itu berarti bekerja hingga larut malam atau mengambil tugas yang tidak kamu sukai. Setelah beberapa bulan, kamu kelelahan, stres, dan merasa terputus dari nilai-nilaimu. Ini adalah momen penting. Jalan yang mudah adalah menyalahkan dirimu karena tidak menetapkan batasan lebih awal. Tapi pendekatan Stoik dan jalan kasih sayang pada diri sendiri berbeda. Alih-alih mengkritik diri dengan keras, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mungkin kamu mendapatkan kejelasan tentang batasanmu dan pentingnya keseimbangan kerja hidup. Mungkin kamu menyadari bahwa ketakutanmu untuk dianggap sulit itu berlebihan. Wawasan ini berharga. Itu bukan kegagalan, melainkan batu loncatan dalam perjalananmu untuk hidup lebih otentik. Ingat, tujuannya bukan kesempurnaan. Para Stoik memahami bahwa hidup adalah proses pertumbuhan dan penyempurnaan yang konstan. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, menulis dalam jurnal pribadinya, "Kamu bisa meninggalkan hidup sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan." Ini bukan dimaksudkan untuk menjadi suram, tetapi untuk mengingatkan kita untuk hidup secara sengaja, selaras dengan nilai-nilai kita setiap hari. Bagaimana kita menerapkan semua ini dalam praktik? Bagaimana kita membangun kekuatan untuk mengatakan tidak secara konsisten dan percaya diri? Berikut adalah beberapa strategi praktis yang berakar pada kebijaksanaan Stoik. Refleksi diri secara rutin. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan pilihanmu. Apakah tindakanmu selaras dengan nilai-nilaimu? Di mana kamu mengatakan, ya, padahal kamu ingin mengatakan tidak? Ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang membangun kesadaran diri. Latih visualisasi negatif. Secara teratur, bayangkan seperti apa hidupmu jika kamu selalu mengatakan, ya. Ini bisa memperkuat tekadmu untuk mengatakan, tidak, saat itu penting. Mulai dari yang kecil, mulailah dengan situasi berisiko rendah. Katakan, tidak, pada permintaan kecil yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Saat kamu membangun kepercayaan diri, kamu bisa menangani skenario yang lebih menantang. Siapkan responsmu. Miliki beberapa frasa sopan tapi tegas yang siap digunakan saat kamu perlu mengatakan tidak. Ini bisa membantumu merespons dengan percaya diri pada saat itu. Cari dukungan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghormati nilai-nilai dan batasanmu. Dukungan mereka bisa memperkuat keberanianmu saat mengatakan tidak terasa sulit. Latih empati. Ingat bahwa saat kamu mengatakan tidak, kamu tidak hanya menghormati nilai-nilaimu, tetapi juga memungkinkan orang lain untuk menghormati nilai-nilai tersebut. Mari kita lihat bagaimana strategi ini bekerja dalam kehidupan nyata. Temui Elena, seorang manajer pemasaran yang menghargai kreativitas dan praktik bisnis yang etis. Dia diminta untuk mengerjakan kampanye untuk produk yang dia anggap menyesatkan konsumen. Ini adalah situasi yang menantang. Mengatakan tidak bisa memiliki konsekuensi profesional, tetapi mengatakan ya akan mengorbankan integritasnya. Elena memutuskan untuk mendekati ini secara stoik. Pertama, dia merefleksikan nilai-nilainya dan hasil potensial dari keputusannya. Dia memvisualisasikan kedua skenario, ketidaknyamanan mengatakan tidak dan ketidakpuasan jangka panjang karena mengorbankan etikanya. Selanjutnya, dia menyiapkan responsnya, fokus pada komunikasi yang jelas dan profesional. Dia mungkin berkata, "Saya menghargai bahwa Anda mempertimbangkan saya untuk proyek ini. Namun, saya memiliki kekhawatiran tentang klaim produk yang bertentangan dengan etika profesional saya.
Saya akan senang mendiskusikan pendekatan alternatif yang selaras dengan tujuan kita dan praktik pemasaran yang etis. Elena juga mencari dukungan, mendiskusikan situasi ini dengan mentor terpercaya. Ini membantunya mendapatkan perspektif dan memperkuat komitmennya pada nilai-nilainya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Elena tidak hanya mengatakan tidak pada satu proyek. Dia mengatakan ya pada integritasnya, berpotensi memberi contoh positif bagi koleganya dan mungkin memulai percakapan berharga tentang praktik etis di perusahaannya. Sekarang, mari kita tangani aspek penting lain dari mengatakan tidak. Ketakutan akan kehilangan peluang. Di dunia yang serba cepat ini, ada tekanan konstan untuk menangkap setiap kesempatan dan melakukan lebih banyak. Tapi para stoik memahami sesuatu yang mendalam. Kadang-kadang, sedikit itu lebih banyak. Pertimbangkan praktik stoik kuno tentang ketidaknyamanan sukarela. Ini melibatkan dengan sengaja melepaskan kenyamanan atau kesenangan untuk membangun ketahanan dan kejernihan pikiran. Dalam konteks kita bisa menganggap mengatakan tidak sebagai bentuk ketidaknyamanan sukarela. Ya, itu mungkin tidak nyaman saat ini. Ya, kamu mungkin bertanya-tanya apakah kamu kehilangan sesuatu. Tapi melalui ketidaknyamanan ini, kamu mendapatkan sesuatu yang tak ternilai. Keselarasan dengan dirimu yang sejati. Mari kita jelajahi ini dengan contoh lain. Temui Jamal, seorang musisi berbakat yang ditawari tempat di band populer. Peluang itu menjanjikan ketenaran dan kekayaan. Segala yang Jamal pikir dia inginkan. Namun, gaya dan nilai-nilai band itu tidak selaras dengan visi artistik Jamal. Ketakutan akan kehilangan peluang sangat kuat. Bagaimana jika ini satu-satunya kesempatannya untuk sukses? Tapi saat Jamal merefleksikan nilai-nilainya, dia menyadari bahwa definisi kesuksesannya bukan tentang ketenaran atau uang. Ini tentang menciptakan musik yang setia pada visinya. Dengan mengatakan tidak pada band itu, Jamal bukan hanya menolak peluang. Dia menciptakan ruang untuk peluang yang selaras dengan nilai-nilainya. Dia mengatakan ya pada ekspresi artistiknya yang otentik. Ini membawa kita pada poin penting. Mengatakan tidak bukan tentang pembatasan, tetapi kurasi. Anggaplah hidupmu seperti museum. Setiap ya seperti menambahkan pameran. Jika kamu mengatakan ya pada segalanya, museum MU menjadi berantakan, tidak fokus, dan membingungkan. Tapi dengan mengkurasi secara hati-hati, mengatakan tidak pada apa yang tidak cocok, kamu menciptakan representasi yang jelas dan kuat dari nilai-nilai dan aspirasimu. Mari kita tangani kesalahpahaman umum. Mengatakan tidak berarti menjadi tidak fleksibel atau berpikiran tertutup. Para stoik tidak menganjurkan pemikiran kaku atau isolasi dari dunia. Mereka menekankan pentingnya menjadi warga negara yang terlibat dan terus belajar. Kuncinya adalah membedakan antara keterbukaan terhadap ide dan pengalaman baru dan mengorbankan nilai-nilai inti. Ini tentang menjadi fleksibel dalam metode tetapi teguh dalam prinsip. Mari kita ilustrasikan ini dengan contoh. Temui Aisyah, seorang ilmuwan lingkungan yang menghargai keberlanjutan. Dia diundang untuk berkolaborasi dalam proyek dengan perusahaan yang dikenal karena praktik lingkungannya yang buruk. Nalurinya adalah menolak langsung, tetapi Aisyah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih bernuansa. Alih-alih menolak seketika, dia terlibat dalam dialog. Dia menjelaskan kekhawatirannya dan mengeksplorasi apakah ada peluang untuk memengaruhi praktik perusahaan secara positif. Dia terbuka untuk kolaborasi, tetapi hanya jika itu selaras dengan nilai intinya tentang keberlanjutan. Pendekatan ini terbuka terhadap dialog sambil tetap setia pada nilai-nilaimu, seringkali bisa menghasilkan hasil positif yang tak terduga. Mungkin masukan Aisyah mengarah pada praktik yang lebih berkelanjutan di dalam perusahaan, atau mungkin percakapan itu membantu Aisyah memperbaiki dan memperkuat pandangannya sendiri. Filsuf Stoik Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan mendekati situasi yang menantang dengan keterbukaan dan integritas, kita bisa mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Saat kita mendekati akhir penjelajahan kita, mari kita sentuh satu poin penting lagi. Kekuatan mengatakan, ya. Mungkin terdengar aneh membicarakan mengatakan, ya, dalam diskusi tentang mengatakan, tidak, tetapi keduanya saling terhubung erat. Setiap kali kamu mengatakan, tidak,
pada sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu, kamu menciptakan ruang untuk mengatakan ya pada sesuatu yang sesuai. Disinilah kekuatan sejati dari tidak berada, bukan pada penolakan, tetapi pada penegasan. Pikirkan tentang terakhir kali kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak melayanimu. Bagaimana rasanya? Mungkin campuran emosi, mungkin sedikit kecemasan atau keraguan, tetapi juga rasa lega, rasa ringan. Rasa ringan itu adalah nilai-nilaimu yang bernapas lega. Itu adalah dirimu yang otentik yang berkata, terima kasih. Saat kita menutup perjalanan kita melalui pendekatan stoik untuk mengatakan tidak, mari kita luangkan waktu untuk merefleksikan gambaran yang lebih besar. Kita telah menjelajahi bagaimana mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita bukan hanya tentang penolakan. Ini tentang penegasan. Penegasan tentang siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan hidup yang ingin kita ciptakan. Ingat, setiap tidak juga adalah ya. Saat kamu mengatakan tidak pada lembur berlebihan, kamu mengatakan ya pada keseimbangan kerja hidup. Saat kamu mengatakan tidak pada tekanan teman sebaya, kamu mengatakan ya pada penilaian dan kesejahteraanmu. Saat kamu mengatakan tidak pada peluang yang tidak beresonansi dengan nilai-nilai intimu, kamu mengatakan ya pada keaslian dan pertumbuhan pribadi. Para stoik memahami bahwa kebebasan sejati tidak datang dari memiliki pilihan tak terbatas, tetapi dari membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Di dunia yang sering menyamakan kesuksesan dengan ya yang konstan, kemampuan untuk mengatakan tidak menjadi kekuatan super. Ini adalah alat yang memungkinkanmu memahat hidupmu sesuai desainmu, bukan membiarkan tekanan dan ekspektasi eksternal membentuknya. Tapi jujur saja, ini tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat ketika mengatakan tidak terasa mustahil. Saat tekanan untuk menyenangkan orang lain atau menangkap setiap peluang terasa sangat besar. Pada saat-saat ini, ingatlah kata-kata Epictetus. Dia adalah orang bijak yang tidak bersedih atas apa yang tidak dimilikinya, tetapi bersukacita atas apa yang dimilikinya. Pergeseran perspektif sederhana ini, dari fokus pada apa yang mungkin kamu lewatkan ke menghargai apa yang kamu dapatkan, bisa membuat semua perubahan. Saat kita menyimpulkan, saya ingin meninggalkanmu dengan sebuah tantangan. Selama seminggu ke depan, praktikkan tidak dengan penuh kesadaran. Setiap hari, cobalah mengidentifikasi satu hal, besar atau kecil, yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Bisa jadi undangan sosial yang sebenarnya tidak ingin kamu terima, tugas di tempat kerja yang bukan tanggung jawabmu, atau bahkan pola pikir negatif yang telah kamu pegang. Untuk masing-masing, praktikkan mengatakan tidak. Tidak harus dengan suara keras, bahkan tidak dalam pikiran bisa sangat kuat. Saat kamu melakukan ini, perhatikan bagaimana rasanya. Perhatikan ketidaknyamanan awal dan rasa keselarasan yang mengikutinya. Ingat, ini bukan tentang menjadi orang yang selalu mengatakan tidak. Ini tentang menjadi orang yang mengatakan ya secara sengaja, otentik, dan selaras dengan dirinya yang sejati. Ini tentang menciptakan hidup yang mencerminkan nilai-nilaimu, bukan ekspektasi orang lain. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya ada dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Dengan belajar mengatakan tidak pada apa yang tidak melayanimu, kamu memberi ruang untuk apa yang benar-benar penting. Kamu menciptakan ruang untuk kegembiraan, pertumbuhan, dan pemenuhan sejati. Jadi, lain kali kamu mendapati dirimu hampir mengatakan, ya, karena kebiasaan, ketakutan, atau kewajiban, berhentilah sejenak. Luangkan waktu untuk memeriksa nilai-nilaimu. Tanyakan pada dirimu, apakah ini ya, yang menghormati siapa saya dan siapa yang ingin saya jadi? Jika tidak, miliki keberanian untuk mengatakan tidak. Ingat, itu bukan sekadar penolakan. Itu adalah penegasan dari dirimu yang otentik. Saat kita mengakhiri perjalanan ini bersama, saya ingin meninggalkanmu dengan satu pemikiran terakhir. Kemampuan untuk mengatakan tidak lebih dari sekadar keterampilan. Ini adalah praktik. Seperti praktik lainnya, ini menjadi lebih mudah seiring waktu. Akan ada langkah yang tersandung di sepanjang jalan, momen keraguan,
mungkin bahkan penyesalan. Tapi setiap tidak adalah langkah menuju hidup yang lebih otentik dan penuh tujuan. Jadi, majulah dengan keberanian. Katakan tidak pada apa yang tidak melayanimu, sehingga kamu bisa mengatakan ya pada apa yang benar-benar penting. Dirimu di masa depan akan berterima kasih untuk itu. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam penjelajahan seni stoik mengatakan tidak. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu. Setiap momen adalah kesempatan untuk mengatakan ya pada dirimu yang otentik. Kekuatannya ada di tanganmu. Gunakan dengan bijak